Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, anak-anak semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik untuk melanjutkan pembahasan materi lanjutan tentang penerapan perakitan komputer sebagai materi lanjutan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang K3LH dalam lingkungan kerja. Tapi sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa. Semoga dengan wasilah doa yang kita baca, ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Kita membaca umul kita bersama. Ala diniyah bi kulli niyatin sholihah lahum al-fatihah. Baiklah, pelajaran pada kesempatan kali ini bisa kita mulai bersama, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang materi menerapkan perakitan komputer yang selanjutnya akan dibahas lebih detail, yaitu pada pembahasan merakit komputer. Pada bab ini kita akan membahas tentang detailnya apa itu perlengkapan peralatan yang akan kita gunakan untuk merakit sebuah komputer, kemudian komponen-komponen yang terdiri dalam komputer itu apa saja akan kita bahas bersama. Kita bisa melihat bersama pada slide berikutnya. Tapi sebelum itu, kalian bisa mempersiapkan buku catatan kalian sebagai catatan nanti sewaktu-waktu ada ujian atau pembahasan materi, jadi kita bisa berinteraksi, atau waktu kita ada jam tatap muka, seandainya ada yang perlu ditanyakan, ada yang belum jelas, kalian bisa menanyakan langsung. Jadi kalian siapkan buku catatan kalian, apa yang saya sampaikan, apa yang bisa kalian terima, bisa kalian catat sebagai catatan kalian. Yang pertama yaitu tentang sejarah komputer. Tentu jika kalian mencoba mencari tahu tentang sejarah komputer, begitu membuka internet, katakanlah mesin pencari seperti Google, kalian bisa mengetik kata kunci sejarah komputer, tentu di sana sudah banyak definisi dan penjelasan-penjelasan tentang sejarah komputer. Jadi sedikit mengulas sejarah komputer. Yang pertama kali adalah menggunakan tabung. Jadi tabung vakum. Itu pada tahun 1946 sampai 1959 merupakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum, yaitu ukuran fisiknya itu sangat besar sekali, berbeda dengan generasi yang sekarang. Tapi dalam pembahasan sejarah komputer, tentu dalam internet, istilahnya katakanlah kalian mencoba mencari tahu sendiri, definisinya sangat banyak sekali. Kalian bisa mencoba mencari tahu sendiri tentang sejarah komputer itu seperti apa, bisa kalian pelajari sendiri. Tapi pada kesempatan kali ini yang lebih detail, yang lebih mendalam, kita akan membahas tentang komponen-komponen komputer itu apa saja dan peralatan-peralatan yang harus kita siapkan ketika merakit komputer. Baiklah, penjelasan pertama yaitu yang harus kita ketahui dalam sebuah sistem komputer itu apa. Yang pertama adalah perangkat hardware. Perangkat hardware itu apa? Perangkat hardware bisa kita artikan sebuah perangkat keras, merupakan bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, bisa dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak software. Perangkat keras komputer merupakan sebuah bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Intinya bisa kalian tangkap bahwa perangkat hardware itu merupakan perangkat keras yang bisa kita sentuh. Jadi perangkat komputer yang
dikatakan hardware atau perangkat keras itu sebuah komponen yang bisa kita sentuh, bisa kita pegang. Itu adalah artian sederhana sebuah perangkat hardware. Nanti contoh-contohnya apa akan kita perlihatkan pada slide berikutnya. Berikutnya di sini ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software itu bisa kita artikan sebuah perangkat lunak atau piranti lunak dalam bahasa Inggris adalah software. Merupakan istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Ini contohnya adalah sistem operasi atau operating system. Di sini ada contohnya Windows Family atau keluarga generasi Windows. Yang pertama mulai ada Windows 98 gitu. Jadi waktu saya masih tingkat SMK, komputer yang digunakan itu masih menggunakan operating system Windows 98 dan menggunakan Windows ME gitu ya. Kemudian generasi berikutnya ada Windows XP. Kemudian ada Windows 7, Windows 8, dan generasi sekarang ada Windows 10. Kemudian ada operating system lain berbeda dengan family Windows, yaitu Linux. Contohnya ada Red Hat, ada Ubuntu, dan Debian. Kemudian ada Macintosh, kemudian ada Solaris. Perangkat lunak juga termasuk contohnya adalah program aplikasi. Yang jelas aplikasi adalah penggabungan setelah ada sistem operasi, tentu kita membutuhkan program aplikasi untuk menjalankan sebuah komputer. Tentu kalau komputer itu cuma berisi sistem operasi, komputer itu tidak bisa kita gunakan. Jadi kita membutuhkan aplikasi tambahan agar komputer itu bisa kita gunakan secara maksimal. Contohnya ada Microsoft Office, diantaranya ada Word, Excel, PowerPoint. Ada yang mungkin suka dengan mendengar lagu, kita bisa menggunakan dengan Winamp. Ada juga yang suka dengan editing foto, kita bisa menggunakan Adobe Photoshop. Ada Dreamweaver, Adobe Premiere, dan juga ada antivirus. Itu salah satu atau beberapa contoh program aplikasi. Kemudian di sini berikutnya ada pengguna. Jadi sebuah sistem komputer itu pertama terdiri dari perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak atau software, dan kemudian ada pengguna atau broadband. Ketika rangkaian ini tidak terpenuhi, tentu komputer itu juga tidak bisa berjalan. Jadi membutuhkan pengguna atau yang menggunakan sebuah komputer tersebut. Ketika komputer itu terdiri hardware, software, tapi tidak ada pengguna atau brainware, tentu komputer itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya gitu. Jadi penjelasannya, brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Nah, pada slide berikutnya di sini adalah salah satu contoh atau bentuk skema dari cara kerja sebuah komputer. Jadi yang pertama di sini terdiri dari input device. Ini disimbolkan atau dicontohkan dengan logo mouse dan keyboard. Kemudian di sini ada anak panah yang menuju ke input atau output port, kemudian memutar masuk pada central processing unit, kemudian pada memory module, pada address bus. Dalam sebuah rangkaian ini, ketika input device memasukkan perintah, akan diproses oleh proses device. Perintah yang diinputkan oleh input device itu apa? Jadi akan diproses, kemudian akan menghasilkan output device. Ini disimbolkan dengan monitor, kemudian ada printer. Jadi setelah diproses, setelah memasukkan data, perintah apa gitu, kemudian setelah diproses akan menghasilkan output device. Contohnya ketika kita mencoba memutar musik, perintah memutar musik, setelah diproses kemudian akan muncul output device atau sudah ditampilkan dengan mengeluarkan suara. Jadi kita membutuhkan speaker yang fungsinya untuk mengeluarkan suara yang diperintahkan dari proses device yang tadi, yang diperintah dari input yang sudah diproses oleh
proses device dan menghasilkan suara yang dikeluarkan oleh speaker. Contoh dari input device itu adalah, contohnya di sini ada keyboard, kemudian ada mouse. Keyboard itu sendiri apa? Yaitu perangkat input utama sebuah komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. Mouse itu sendiri merupakan perangkat atau peripheral komputer yang digunakan untuk melakukan input berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Mouse pada awalnya menggunakan bola. Jadi di bawah mouse itu, mouse yang masih zaman dulu sekarang sudah jarang ditemukan. Jadi mouse yang tipe lama itu masih menggunakan bola. Jadi di bawah, bagian bawah mouse itu masih terdapat bola itu. Yang sekarang sudah generasi yang berbeda, ada yang sudah menggunakan, istilahnya terdapat LED atau lampu atau semacamnya. Jadi sudah jarang kita temukan mouse yang menggunakan bola gitu. Kemudian di sini ada salah satu contoh rangkaian sebuah komputer. Ini adalah contoh rangkaian komputer sebuah CPU casing yang sudah terisi komponen-komponen komputer. Di sini bagian atas ini terdapat power supply. Fungsinya apa? Power supply itu untuk mensuplai tegangan dari listrik ke perangkat mainboard. Jadi tegangan dari arus listrik setelah masuk ke bagian power supply akan disuplai ke komponen-komponen yang terikat atau terhubung dalam sebuah komputer tersebut. Di sini terdapat beberapa rangkaian kabel yang mengarah pada CD-ROM drive. Di sini ada CD-ROM, kemudian ada hard disk, kemudian ada floppy disk. Ini adalah salah satu contoh rangkaian komputer termasuk rakitan komputer tipe lama. Jadi ini kita bisa lihat, ini prosesornya mungkin masih Pentium 3 atau Pentium 4. Di sini terdapat ada RAM juga, terdapat kabel ID atau kabel IDE yang bentuknya berbeda dengan sekarang, itu sudah menggunakan kabel SATA. Jadi ini masih tipe kabel IDE. Kemudian di sini kita bisa menjelaskan input device itu apa. Tadi sudah kita bahas, tapi kita ulang lagi, mungkin ada yang belum jelas bisa kalian catat ulang. Input device adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya apa saja? Yaitu di sini ada mouse. Tadi definisinya mouse itu sudah saya jelaskan. Fungsinya untuk memerintah, memasukkan perintah dari input device. Di sini ada contoh-contoh bentuk mouse, bentuk fisiknya. Di sini masih, yang pertama ada bentuk mouse yang colokan yang dimasukkan ke dalam CPU itu masih menggunakan PS2 atau tipe lama. Jadi tipe ini biasanya masih menggunakan bola di bagian bawahnya. Nah, kalau yang ini kan sudah tidak menggunakan bola. Jadi sudah berbeda, sudah jarang. Ini sudah menggunakan wireless atau mouse Bluetooth gitu. Jadi ada receivernya sendiri. Ini kita tanpa menggunakan kabel sudah bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada contoh mouse yang sudah menggunakan colokan USB. Jadi ini bisa kita masukkan ke slot USB dalam sebuah komputer atau laptop. Jadi ini bisa kita gunakan. Kemudian di sini yang sudah saya contohkan tadi ada contoh mouse Bluetooth atau tanpa menggunakan kabel. Biasanya sudah tersedia baterai di dalamnya. Kita tinggal mengganti baterainya jika mouse itu sudah tidak berfungsi lagi. Sekarang pada contoh input device yaitu keyboard. Ini ada contoh beberapa keyboard yang berfungsi untuk memasukkan perintah secara langsung ke dalam komputer yang berupa karakter huruf, baik angka atau huruf maupun kode ASCII. Nah, di sini yang pertama seperti mouse tadi juga masih menggunakan colokan PS2. Jadi
colokan pada ujung keyboard itu masih menggunakan colokan PS2 atau tipe PS2. Perbedaan dari setiap keyboard bisa kita artikan transmit datanya ketika menggunakan USB atau menggunakan PS2. Bedanya adalah pada transmit datanya lebih cepat. Jadi ketika menginput data atau mencoba mengetik sesuatu itu akan lebih cepat diproses gitu. Kemudian di sini ada contoh keyboard Bluetooth hampir sama dengan mouse yang tadi. Jadi adalah contoh keyboard Bluetooth yang fungsinya sebagai memasukkan perintah secara langsung ke dalam komputer yang berupa karakter huruf tadi. Berikutnya di sini ada contoh trackball yang berfungsi yang sama dengan mouse, tapi mungkin jarang ditemukan. Biasanya penggunanya adalah orang-orang tertentu. Bentuknya hampir sama dengan mouse, tapi fungsinya berbeda. Jadi jarang kita temukan, hanya orang-orang tertentu yang biasanya menggunakan komponen komputer trackball seperti ini. Berikutnya di sini ada contoh perangkat hardware, yaitu scanner yang berfungsi untuk memasukkan data atau gambar ke dalam komputer dan memiliki prinsip kerja yang sama dengan mesin fotokopi. Jadi seiring perkembangannya zaman, setiap komputer atau pengguna khususnya untuk memudahkan pengoperasian atau pekerjaannya biasanya sudah disediakan scanner. Sekarang sudah ada perkembangan di setiap printer yang seriesnya berbeda, itu setiap printer ada yang sudah tergabung menggunakan scanner. Jadi multifungsi, bisa menggunakan printer sebagai untuk pencetak dan juga sebagai alat untuk scan file atau gambar dan yang lainnya untuk menginputkan datanya ke sebuah komputer gitu. Di sini ada contoh lagi yaitu gamepad atau joystick. Yang suka bermain game tentu tidak asing dengan peralatan seperti ini. Biasanya ada yang single atau yang double, kemudian ada yang transparan, ada yang seperti ini yang fungsinya sebagai fasilitator untuk gamer biasanya yang suka dengan game. Apabila menggunakan keyboard tentu bisa, tapi ketika sering digunakan akan keyboard komputer itu mungkin akan cepat rusak. Jadi bisa menggunakan alternatif lain, bisa menggunakan alat tambahan yaitu joystick atau gamepad. Nah, di sini ada contoh lagi yaitu webcam yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengolah pesan cepat seperti chat melalui video atau bertatap muka melalui video secara langsung dan sebagai alat untuk mentransfer sebuah media secara langsung. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk webcam. Tapi seiring perkembangan zaman, setiap laptop atau komputer yang biasa digunakan rata-rata sudah disediakan webcam. Nah, sekarang kita bahas tentang output device. Output device itu apa? Jadi output device adalah peralatan yang digunakan untuk melihat hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama adalah monitor, yaitu berfungsi untuk melihat hasil pengolahan data pada layar, baik berupa karakter, gambar maupun warna. Terdapat 3 jenis monitor yaitu CRT atau cathode ray tube, kemudian ada LCD, liquid crystal display, dan ada LED, light emitting diode. Nah, ini contoh yang pertama ada monitor CRT, yaitu bentuknya masih terdapat tabung gitu di belakang monitor. Jadi masih waktu saya masih SMK itu rata-rata komputernya masih monitornya menggunakan monitor CRT. Jadi monitornya itu rata-rata seperti ini. Perbedaan dengan yang lainnya tentu yang jelas tadi adalah dari voltase yang digunakan. Monitor CRT itu membutuhkan voltase atau watt yang lebih tinggi daripada monitor yang lainnya. Yang kedua ini adalah contoh monitor LCD. Jadi seiring perkembangan zaman, jadi setiap generasi
ada perkembangan atau perubahan, yaitu yang kedua ada monitor LCD. Dan yang sekarang rata-rata setiap LCD itu sudah LED, jadi lebih ringan, terus untuk wattnya itu voltasenya lebih kecil, jadi bisa menghemat listrik gitu. Dan untuk ketika kita gunakan tentu radiasinya berbeda dengan monitor CRT. Jadi radiasinya cenderung berkurang daripada monitor CRT atau monitor yang tabung gitu. Berikutnya di sini ada printer. Salah satu atau contoh berikutnya dari output device tadi yaitu ada printer. Berfungsi untuk mencetak output yang dikeluarkan oleh proses device. Jadi ketika input device memerintahkan sesuatu, kemudian setelah diproses oleh proses device akan bisa dihasilkan melalui alat ini atau perangkat komputer seperti printer. Nah, ini ada jenis printer dot matrix. Jadi printer ini masih menggunakan pita, biasanya digunakan untuk kasir atau pada perbankan rata-rata menggunakan printer yang dot matrix gitu. Di sini berikutnya ada inkjet printer. Jadi ini sudah menggunakan tinta. Nah, tintanya ini sudah cair. Kalau yang pertama tadi kan cuma menggunakan pita hitam yang dipanaskan oleh mesin gitu. Nah, yang kedua ini menggunakan tinta atau cairan. Kemudian di sini ada contoh printer laser jet printer. Nah, di sini sudah menggunakan serbuk atau seperti mesin fotokopi. Jadi untuk mengisi peralatan printer di dalamnya kan ada toner namanya. Jadi di situ ada serbuk yang fungsinya ketika diperintahkan untuk mencetak akan diproses pada printer jenis ini, kemudian yang setelah dipanaskan akan menghasilkan cetakan gitu. Jadi contohnya mungkin mencoba menuliskan sesuatu dari input device, setelah diproses oleh proses device akan menghasilkan tulisan yang sudah dicetak melalui printer jenis ini gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh proyektor, merupakan perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Jadi ini merupakan alat bantu untuk mendisplaykan gambar, biasanya mungkin untuk layar tancap ketika mungkin sedang nonton bola bersama. Jadi bisa menggunakan media ini agar tampilannya lebih jelas, lebih besar gitu. Kemudian di sini contoh perangkat hardware berupa output device ada speaker, merupakan perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Jadi yang suka musik coba menginputkan data atau memerintahkan proses device ingin memutar sebuah lagu, jadi kita membutuhkan speaker ini untuk menghasilkan suara. Sebuah komputer ketika tidak dipasangkan speaker atau alat output device tentu tidak bisa menghasilkan suara. Nah, speaker ini tentu modelnya atau variannya juga macam-macam, tapi fungsinya sama, yaitu untuk mengeluarkan suara yang diperintahkan dari proses device. Nah, tadi pada skema yang pertama ada tulisan atau nama pada input output port atau bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Nah, gambarannya seperti apa? Gambarannya adalah seperti ini. Adalah merupakan contoh bagian sisi belakang sebuah mainboard. Jadi di sini ada jack atau colokan PS2 yang tadi pada mouse atau keyboard yang menggunakan PS2 port, kita menancapkannya di sini. Jadi di sini untuk mouse, untuk keyboard. Jadi colokannya itu harus sesuai. Ketika sebuah mouse atau keyboard yang menggunakan colokan PS2 ketika dipasangkan di port USB tentu tidak bisa masuk karena ujungnya tidak sama. Kemudian di sini ada serial port. Nah, biasanya digunakan untuk printer-printer tipe lama atau perangkat komponen yang lainnya. Kemudian di sini ada jack parallel port atau LPT. Biasanya digunakan untuk printer tipe serial. Jadi yang
jacknya ukurannya besar untuk printer biasanya. Kemudian di sini ada VGA port yang fungsinya untuk menancapkan kabel VGA dari kabel monitor atau LCD atau LED, bisa kita tancapkan di VGA port ini. Kemudian ada colokan USB port. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada colokan USB port pada sebuah mainboard. Di sini ada colokan LAN. Tadi masih belum ada contoh gambarnya seperti apa ya. Di depan selalu ada contoh kabel LAN atau konektor yang kita tancapkan pada LAN port. Di sini ada jack audio. Jadi kita harus memperhatikan anak-anak nanti ketika praktek disuruh menunjukkan komponen-komponen komputer atau bagian-bagian komputer ini apa saja, tentu harus kalian tahu. Jadi nanti waktu praktek atau di lapangan ketika dihadapkan sebuah perangkat atau sebuah komputer, misalnya ditunjukkan ini namanya apa, tentu kalian harus tahu. Apalagi yang jurusannya TKJ, yang basicnya mungkin harus tahu tentang servis. Meskipun TKJ tidak harus selalu yang dibahas jaringan. Jadi yang pertama itu paling tidak kalian harus tahu tentang perangkat komputer apa, perangkat komputer itu apa, komponen komputer apa. Dari rentetan yang pertama kalian dasarnya harus tahu. Kemudian nanti ada penjurusan. Jadi setelah sudah mendalami tentang komputer, perangkat komputer, fungsi-fungsi komponen-komponennya apa, nanti kalian bisa fokus pada jurusan kalian, yaitu pada jaringan. Nah, di sini ada contoh jack atau colokan yang tadi, yaitu LPT tadi. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Insya Allah nanti kalau ada pertemuan, ada tatap muka, kalau ada samplingnya nanti saya akan bawakan. Nah, kabel seperti ini biasanya digunakan untuk printer tipe-tipe LPT atau printer seperti yang dot matrix, biasanya menggunakan kabel LPT, masih menggunakan kabel LPT. Nah, ini contoh dari serial DB9 yang tempatnya tadi di bawah colokan LPT tadi ya. Nah, ini kabel yang menghubungkan ke serial port pada PC yang digunakan untuk modem dan MOS. Nah, ini adalah contoh serial DB9, tapi mungkin sekarang sudah jarang kita temukan DB9, hanya pengguna-pengguna khusus biasanya yang membutuhkan serial kabel seperti ini. Nah, contoh kabel USB berikutnya adalah bentuk fisiknya seperti ini, tentu sudah tidak asing. Ketika kalian mengecas HP itu kan ujungnya yang satu sama ujungnya satu, yang dicolokkan ke headnya yang masuk ke aliran listrik itu seperti ini. Jadi setelah headnya yang nancap ke colokan listrik, kemudian slot USB, kemudian di USB kecil yang ditancapkan di smartphone kalian gitu. Nah, contoh kabel USB ini biasanya digunakan pada modem, kemudian keyboard, ada joystick, scanner, printer, mouse, dan komponen yang lainnya gitu. Nah, di sini ada yang sudah saya sebutkan tadi adalah gambaran yang lebih jelas, yaitu colokan PS2 atau kabel PS2 seperti ini ujungnya. Di sini ada jarum-jarumnya. Nah, biasanya dulu ketika memasukkan itu tidak diperhatikan, ini ujungnya ini rawan bengkok atau patah gitu. Nah, ketika dimasukkan di sebuah komputer itu tidak berfungsi mouse-nya, karena waktu memasukkan itu dipaksa. Jadi diperhatikan dulu jarum-jarum di sisi sini itu diperhatikan dulu. Kita samakan dengan colokan pada mainboard tersebut. Nah, ketika sudah sesuai bisa langsung kita tancapkan gitu. Nah, di sini ada contoh VGA kabel yang tadi fungsinya untuk menghubungkan dari monitor atau LED ke sebuah CPU atau komputer. Jadi kita perhatikan di sini juga ada jarum-jarumnya. Jadi ketika memasangkan, kalau cuma asal-asalan yang tentu akan mengakibatkan jarum-jarum di sini patah atau bengkok. Jadi nanti tidak akan bisa menampilkan gambar karena ini ada salah satu jarumnya yang patah atau bengkok. Jadi gambarnya tidak bisa terdisplay pada sebuah monitor. Nah, generasi yang terbaru adalah HDMI. Jadi fungsinya
kabel khusus ini biasanya banyak digunakan untuk menghubungkan dari CPU ke sebuah proyektor atau ke sebuah LCD. Jadi generasi terbaru yang tentunya transmit datanya lebih cepat dengan penggunaan kabel yang menggunakan kabel VGA tadi. Nah, di sini ada contoh audio kabel. Jadi colokan audio kabelnya seperti ini. Biasanya dalam sebuah CPU itu ada tanda warna hijau. Jadi fungsinya untuk menancapkan jack audio ini dari speaker ke sebuah CPU. Nah, jack seperti ini biasanya digunakan untuk handphone juga dan juga sebuah komputer yang dibuka dalam speaker. Nah, di sini ada contoh LAN. Tentu yang jurusan TKJ ke depan akan tahu tentang LAN itu apa, atau biasanya RJ45. Jadi kalian harus tahu itu, yang khususnya pada jurusan TKJ ke depan akan membahas tentang ini. Mungkin pada pembahasan berikutnya akan dibahas mengenai tentang kabel LAN. Nah, di sini terdapat beberapa kabel di dalamnya. Kabel ini ada 8 kabel yang warnanya berbeda-beda, yang fungsinya tentu beda-beda. Jadi ada urutan-urutannya tersendiri. Jadi pada skema yang di atas, pada contoh bagian belakang mainboard ada port LAN atau colokan LAN. Jadi kita menancapkan dari kabel LAN ini atau RJ45 ini pada colokan pada sebuah mainboard tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa yang saya sampaikan tadi kalian catat sebisanya. Jadi nanti ketika ada pertemuan atau tatap muka, kita bisa langsung membahas materi berikutnya. Bisa kalian manfaatkan waktu di rumah untuk belajar, karena waktu tatap muka kita hanya sebentar gitu. Jadi mungkin itu saja, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.